Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Via ID. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak kita. Karena banyak sekali pertanyaan, jalur apa kira-kira yang bisa atau berpeluang untuk anak kita dapat diterima. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Oke teman-teman, setelah masuk di dashboard PPDB-nya, kita cek di sini. Sini untuk SD, SMP, SMA, dan SMK itu akan dibuka pendaftaran atau pemilihan sekolahnya esok hari, tepatnya hari Senin tanggal 13 jam 8. Dan bagaimana kita memilih jalur-jalur yang sekiranya berpeluang untuk anak-anak kita dapat diterima di sekolah berdasarkan jenjangnya. Saran dari saya, untuk pemilihan sekolah ikuti saja semua jalurnya, kecuali anak kita bukan disabilitas atau PTO. Jadi jelas, jika anak kita bukan disabilitas atau PTO, jadi tidak usah mendaftar ke jalur itu. Jalur yang lain saja yang harus kita ikuti. Nah, di sini kita lihat untuk jenjang SD. Nah, di sini untuk SD jalur afirmasi ada 3 bagian, yaitu penyandang disabilitas, anak panti, nakes yang meninggal dunia dalam penanganan COVID, serta DTKS, Mitra Transjakarta, dan KPJ. Lalu ada jalur zonasi dan PTO tahap kedua dan tahap ketiga. Dan untuk SMP di sini ada jalur prestasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu akademik, non akademik. Lalu afirmasi juga di sini ada 3 bagian, disabilitas, anak panti, dan nakes, KJP plus, PIP, DTKS, Mitra Transjakarta, dan KPJ, Kartu Pekerja Jakarta. Dan juga di sini ada zonasi, PTO, dan tahap kedua. Dan untuk SMA sini ada jalur prestasi, akademik dan non akademik. Afirmasi di sini dibagi 3, disabilitas, anak panti, dan anak nakes, KJP plus, PIP, DTKS, Mitra Transjakarta, dan KPJ, zonasi, PTO tahap kedua, dan PPDB bersama. Dan untuk SMK ada jalur prestasi, akademik, non akademik, afirmasi di sini ada 3, penyandang disabilitas, anak panti, nakes, KJP plus, Mitra Transjakarta, PIV, dan KPJ, PTO tahap kedua, dan PPDB bersama. Ini saran dari saya, kalau bisa ikuti semua jenjang-jenjangnya, baik itu prestasi, afirmasi, zonasi, dan tahap kedua, kecuali anak kita bukan penyandang disabilitas atau PTO atau petugas nakes yang meninggal dalam penanganan COVID. Nah, jika kita ikuti semua jenjangnya, kemungkinan besar peluang kita akan ada. Jadi jangan menunggu jika nilai anak kita kecil
di jalur prestasi kita tidak mendaftar, itu rugi. Kalau bisa kita daftar saja. Diterima atau tidaknya nanti di sana akan ketahuan, daripada kita menunggu nanti di jalur zonasi seminggu kemudian. Lebih baik ikuti semua jalur-jalur yang ada, karena itu akan menjadi peluang kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan untuk dalam pemilihan jalurnya jangan sampai salah. Contoh SD, SMP, SMA, semisal kita memilih jalur afirmasi, di situ ada 3 bagian. Nah, jika kita ingin mendaftar di Mitra Transjakarta atau DTKS KPJ, kita harus mengklik yang ini. Jangan sampai DTKS Mitra Transjakarta tidak diklik. Jadi harus seperti ini. Nah, di sini tertera. Jadi seperti itu kita daftarnya. Begitu juga di jenjang yang lainnya seperti itu. Jangan sampai salah. Teman-teman, begitulah kuncinya. Semua ikutilah jalur-jalurnya. Jangan sampai kita tidak mengikuti semua jalur-jalurnya. Ikuti saja. Karena itu akan berpeluang untuk anak-anak kita dapat diterima di sekolah negeri jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK. Ikuti semua jalur, kecuali anak kita bukan disabilitas atau PTO atau anak panti serta petugas nakes yang meninggal dalam penanganan COVID. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga esok hari, tepatnya hari Senin besok, teman-teman semua dan anak-anaknya bisa mendaftar dan dapat diterima di sekolah negeri yang ada di DKI Jakarta. Demikian yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Salam pintar via ID.